Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan mempelajari mengenai karya seni 3 dimensi. Sebelum kita menyimak video pembelajaran berikut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Karya seni 3 dimensi. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki 3 unsur pengukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, sehingga karya 3 dimensi memiliki volume. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala arah, misalnya dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dan sebagainya. Contoh benda 3 dimensi adalah kulkas, mangkuk, gelas, lemari, bunga, dan sebagainya. Dalam menggambar karya seni 3 dimensi, seseorang harus menguasai kemampuan menggambar bentuk. Menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Macam gambar bentuk 3 dimensi ada 3. Yang pertama, bentuk benda kubistis. Benda-benda yang bentuknya menyerupai bangun kubus atau balok disebut benda kubistis. Misalnya, meja, kursi, lemari, kulkas, dan sebagainya. Kemudian ada bentuk benda silindris. Benda silindris bentuknya menyerupai silinder, misalnya botol, gelas, mangkuk, teko, dan sebagainya. Kemudian ada bentuk benda bebas. Benda bebas, benda-bendanya tidak beraturan, misalnya buah-buahan, pepohonan, dan batu-batuan. Yang kedua, teknik-teknik menggambar bentuk. Yang pertama ada teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan cara menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Contohnya adalah gambar berikut. Selanjutnya ada teknik sapuan basah atau disebut juga teknik akuarel. Teknik ini dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, dan bidang lain. Bila menggunakan kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta. Contohnya adalah gambar berikut. Kemudian ada teknik dusel atau teknik gosok. Teknik gambar dengan cara menggosok hingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang bisa digunakan adalah pensil, krayon, dan konte. Contohnya adalah gambar berikut. Kemudian ada teknik siluet atau teknik blok. Teknik ini menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Contohnya adalah gambar berikut. Ini menggunakan satu warna, yaitu hitam. Dan dengan gambar seperti ini, kita dapat menebak jika itu adalah gambar kucing.
Kemudian ada teknik pointillis. Cara atau teknik ini menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Contohnya adalah gambar berikut. Itu menggunakan titik-titik sehingga membentuk gambar gajah. Kemudian yang ketiga, menggambar kreasi. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu gambar bentuk. Gambar bentuk adalah gambar yang menggunakan objek gambar secara nyata. Gambar bentuk memiliki volume, bayangan, efek bahan, maupun kelengkapan dalam bentuk yang utuh. Gambar bentuk dapat dibuat berwarna maupun gambar hitam putih. Contohnya adalah gambar berikut. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Gambar bentuk untuk menggambar 3 dimensi. Kemudian ada gambar ekspresif. Gambar ekspresif adalah gambar yang dibuat berdasarkan penafsiran bentuk nyata ke dalam bentuk ungkapan secara pribadi, serta subjektif selaras dengan emosi. Pendekatan ekspresi merupakan salah satu cara menuangkan gagasan kreatif, baik dalam mewujudkan warna, bentuk, maupun aspek rupa lainnya. Perasaan sedih, kecewa, marah, kesal, berontak, kagum, atau gembira. Objek gambar sangat bebas, bahkan dapat berupa gambar hayalan. Contohnya adalah gambar berikut. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.